Iya. Entah di bawah kita ini ada sebuah struktur bangunan candi juga kita tidak tahu ya. Betul. Yang jelas kan kenapa di sini ada serpian-serpian batu candi seperti ini yang dibuat untuk batu nisannya. Jadi, kalau di pegunungan saya pastikan kebanyakan bangunan candi itu dari batu andesit semuanya. Itu di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah itu kebanyakan yang ada di daerah Mojokerto itu terbuat dari bata merah. Itu bangunan candi lah. Kalau misalnya tengah-tengah antara pegunungan dan daratan itu mungkin campuran kan, batu andesit dan batu bata merah. Tidak tahu ini apakah makam sungguhan atau makam kamuflase agar tempat ini tidak tambah rusak. Sekarang admin Mojokerto TV berada masih di daerah Delanggu ya, Kabupaten Mojokerto teman-teman ya. Setelah mencari cukup lama karena memang tempatnya ini sangat tersembunyi dari jalan raya dan bukan sawah juga ya, ini perkebunan warga. Yang anehnya perkebunan ini teman-teman sangat disakralkan sehingga perkebunan yang seperti ini nah ya teman-teman bisa lihat sendiri, nggak ada yang berani membersihkan ya. Setelah kita bertanya pada rumah ya, ini satu-satunya rumah yang ada di kebun ini yang masih berani, dan di depan kita ini adalah sungai ya. Di sini ternyata memang benar teman-teman adanya sebuah peninggalan ya. Dan kali ini saya bersama Adventure ya, teman-teman bisa nanti melihat di YouTube-nya atau di Facebook-nya ya teman-teman. Karena informasi yang kita dapatkan ini separuh-separuh ya Kang ya. Iya betul sekali. Jadi yang ada di sini ini sebuah apa atau ceritanya seperti apa juga yang memberikan informasi kepada kita itu kurang konkret. Betul. Jadi ya kita lihat langsung ini apa yang ada di sini. Yang terpenting informasi itu mengatakan di sini ada sebuah tatanan batu bata kuno yang ada makamnya. Iya betul sekali. Nah, memang ya teman-teman, ini cuplikan aja sedikit. Di daerah Delanggu sangatlah banyak. Banyak sekali. Jangankan di area Punden ya, di pemakaman saja itu batu bata kuno, batu andesit juga sangat banyak, batuan candi ya, yang memang dijadikan sebuah kuburan atau punden ya. Kita akan cari yang menandakan dulu tempat ini ada sesuatu tempat yang sangat khusus mungkin ya. Betul. Tempat spesial di era kerajaan ya. Betul. Karena memang kalau kita telisik informasi demi informasi ya Kang ya, itu Desa Delanggu atau Kecamatan Delanggu ini adalah pintu gerbang. Apakah ini Kang ya? Nah, kita kali ini melihat ya sesuatu yang sangat unik sekali memang, dan tempat ini jarang sekali orang yang tahu. Oh gitu ya. Betul. Ini ya benar-benar. Di samping itu tempat ini juga terkenal angker ya. Makanya tempat ini sangat rimbun, tidak ada yang membersihkan. Di sebelah sana sudah terlihat ya, banyak sekali semak belukar yang sangat tebal ya, sehingga menutupi pandangan kita. Namun di depan kita ini sangat bersih juga. Mungkin hanya sekitar ini aja yang dibersihkan dan masih dikeramatkan sampai saat ini. Iya. Kang, ini kalau melihat bangunan atau tatanan bata ini ya, ini kira-kira apa sebuah altar atau memang candi yang berundak gitu ya? Ya memang kalau kita lihat seperti candi berundak, altar juga bisa. Kalau kita lihat ada beberapa balok-balok batu candi, memungkinkan di sini dulu merupakan tempat suci. Betul. Kalau kita lihat ya. Dan yang di sana ya, yang di atas sana itu malah kalau orang sini bilang itu rumbuk ya. Emang nggak ada yang berani ya? Nggak ada berani. Ini saya pernah dengar sebuah cerita kan. Iya. Kita pernah dengar sebuah cerita, konon di sini itu orang memang mempercayai ada sesuatu yang membuat mereka enggan ke sini. Apa itu? Seperti mitos tentang ular tahun. Ular tahun itu semacam ulat yang ketika kita terkena ulat tersebut, ya kita akan terkena penyakit. Oh, gitu. Dan penyakit itu menahun. Tidak sembuh-sembuh. Gitu. Kira-kira ya? Iya. Biasanya dengan cerita yang ada seperti itu,
biasanya di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Betul sekali. Ada nggak cerita narasi yang seperti ada penjaga itu? Betul. Maksudnya. Iya. Nah, cerita itulah yang menjaga tempat ini sampai asli dan tidak terbocorkan oleh dunia luar. Oke Kang, kalau gitu kita lihat langsung ya, betul. Di depan ini apa sebetulnya kalau kita melihat dari struktur tatanannya ya. Iya. Ya, ini benar-benar atau mungkin ditata ulang kira-kira. Kalau saya melihat ini Kang ya, ini sepertinya sudah ditata ulang, tetapi tetap tidak menghilangkan batu bata merah kunonya. Ya, yang di sini juga sangat besar ya. Sangat besar ya. Nah, ini kelihatannya sangat lebar, tapi ini memang sudah patah ya. Sudah tidak utuh lagi dan kelihatannya memanjang ke sini Kang. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini masih tatanan juga ya dan memanjang ke sana. Tapi kelihatannya tatanan baru memang Kang ya. Iya, kelihatannya memang tatanan batu baru. Tapi gini Kang, orang-orang dulu itu walaupun menata lagi itu tidak ngawur. Betul. Apakah memang dulunya memang seperti ini, terus ambrol, akhirnya ditata lagi dengan bata merah kuno yang tersisa ya, itu ditata mungkin semirip aslinya. Iya betul, karena ada sesuatu dorongan batin mungkin ya. Itu pasti, karena leluhur itu Kang, tidak semua orang, ada kadang juga kepala desa, kadang kepala dusunnya mendapatkan sebuah bisikan atau wangsit lewat mimpi, itu berbagai macam Kang. Ini seperti bukan. Nah, ini juga ya. Sekali ini kelihatan juga batu kali ada di sini. Bisa jadi dulu di sini ada sebuah arca kalau kita lihat. Nah, beberapa ya. Atau mungkin sudah hilang. Oke, kita coba sebelah sini ya. Ya mungkin perlu kita tahu bahwa di Langkut itu banyak sekali ya peninggalan-peninggalan seperti yang ada di Kademangan itu ya. Ya, yang konon di situ merupakan sebuah istana. Nah, ya. Jadi nanti pun kita teman-teman ya akan mencoba menguli di daerah Delanggu ini, kita mencari sisa-sisa peninggalan di era Majapahit ataupun sebelumnya itu sudah ada di sini. Iya betul. Jadi di Delanggu ini juga cukup unik Kang. Tanah Delanggu Mojokerto ini sangat unik karena banyak juga temuan-temuan atau peninggalan-peninggalan itu yang sebelum Majapahit. Nah, ada apa? Apakah memang tempatnya sangat subur ya, atau tempatnya sangat strategis? Yuk, kita akan masuk. Kalau kita lihat memang melihat batu batanya ini, ini berjumbo ini. Jadi peninggalan era Empu Sindok ini. Betul. Ya. Kita akan bersihkan sedikit ya. Nah, ini seharusnya mungkin ya ini juga punden. Atau tapi bagi yang mempercayainya ya, karena kalau kita lihat tidak ada bunga, tidak ada semacam dupa ya, biasanya tempat-tempat seperti ini itu dibuat punden sama warga, tapi ini kenapa? Nah ini teman-teman ya, ini yang jadi pertanyaan ini makam kan? Ini makam? Iya, yang jadi pertanyaan ini di atas ini makam. Kalau memang ini sebuah bangunan candi atau apa, kenapa Pak ada makam? Nah, itu kan gini loh, banyak sekali kita jumpai teman-teman ya. Ada sesuatu yang disembunyikan ya, itu pasti atasnya pasti dikasih makam. Gitu. Ada juga yang di punden-punden warga, itu juga banyak menyimpan misteri di bawahnya. Kebanyakan yang kita temui itu adalah sebuah candi atau struktur-struktur candi yang dulunya itu mungkin tempat suci ya. Nah, ini sangat lebar sekali itu yang sampai pegang itu. Ini apa mungkin sebuah prasasti yang halus ini? Bisa jadi kan ya? Nah, itu kelihatannya memang prasasti. Kalau ini hanya sebuah makam, ya tentunya kita candi bebatuan andesit seperti batu candi ini kita tidak akan menemukan. Ya. Seperti itu. Dan ini ada dua.
Nah ini yang ini kan, ini pas sekali seperti batu yang bisa dipakai candi, ada pelipitnya. Nah itu sebagai tempat ruas-ruas untuk memperkokoh kan ya. Betul ya. Namun sayang sekali sudah aus, memang sudah rusak ya. Mungkin batu bata kunonya juga sangat besar, sangat lebar ya. Kalau ini melihat dari ukurannya, ini bukan di era Majapahit, Kang. Iya. Kalau Majapahit itu tipis tapi lebar dan juga beragam. Oh iya, ini ada yang tipis kayak gini ya? Iya, ini juga. Nah, tipis ini berapa senti ini? Ada yang unik juga ya ternyata. Tipis ya. Apa ini digunakan generasi ya, dari sebelum Majapahit sampai Majapahit dipergunakan atau diperbaiki. Ini sangat besar sekali ya, seperti ini sangat tebal ya. Dan ini kelihatannya besar, ini patah. Oke. Kalau ini ya Kang, kalau misalnya kita mencoba untuk melapor ya, entah di bawah kita ini ada sebuah struktur bangunan candi juga kita tidak tahu ya. Betul. Yang jelas kan kenapa di sini ada serpian-serpian batu candi seperti ini yang dibuat untuk batu nisannya. Nah, ini juga sangat besar. Nah, ini batu candi gitu. Weh, ini batu candi, ini bukan bata ini ya. Bukan ini batu andesit teman-teman. Besar. Beragam. Iya ya. Berarti bisa jadi gini. Ini kan semi pegunungan ya. Jadi kalau di pegunungan saya pastikan kebanyakan bangunan candi itu dari batu andesit semuanya. Itu di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah itu kebanyakan yang ada di daerah Mojokerto itu terbuat dari bata merah. Itu bangunan candi lah. Kalau misalnya tengah-tengah antara pegunungan dan daratan itu mungkin campuran Kang. Batu andesit dan batu bata merah seperti ini. Dan ini sangat besar sekali loh teman-teman. Sangat besar yang ini. Tidak tahu ini apakah makam sungguhan atau makam kamuflase agar tempat ini tidak tambah rusak. Jadi yang ke sana ya Kang, yang memang ditutupi dengan mitos ya, dengan cerita-cerita yang serem. Tidak tahu di sana ada apa teman-teman. Kita tidak bisa ke sana, memang sangat terlalu bahaya. Dan tidak ada orang yang berani ke sana sampai sekarang Kang ya. Sampai sekarang. Oh iya. Itu menurut cerita-cerita mitos dari warga setempat. Gimana? Kita kembali atau gimana? Ya, kita akan mencoba melihat dengan tenang ya, agar pemirsa atau teman-teman bisa menganalisis sendiri ya teman-teman. Coba saya shoot dengan pelan, analisis ini apa. Oke teman-teman Mojokerto TV, seperti inilah penemuan yang memang jarang sekali orang tahu ya. Dan admin Mojokerto TV akan mencoba untuk melapor ya. Ini apakah di sini ada sebuah struktur candi yang mungkin kalau digali ya, atau masih ada sisa-sisa bangunan agar tidak musnah. Dan tempat ini memang disakralkan teman-teman, tetapi ya itu tadi antara percaya nggak percaya ya. Yang namanya juga leluhur, pastinya jika tempat ini tempat suci ya, saya yakin pasti ada yang pernah dibisikin atau mendapatkan wangsit, entah lewat mimpi atau lewat seperti apa. Yang jelas tempat ini masih ada peninggalan-peninggalan ya, berupa batu candi dan batu bata merah yang sangat besar, tebal ya, dan seperti ini ya.
Dari Delanggu, Mojokerto TV melaporkan untuk Anda.